Hari ini kita akan mereview tentang pengertian sumber daya alam dan menambah wawasan kita tentang sumber daya alam. Nah, kalian masih ingat nggak ya pengertian tentang sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu benda hidup maupun benda mati, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, coba sih sekarang amati di sekelilingmu selama 10 detik. Bisakah kalian menemukan sumber daya alam di sekelilingmu? Atau justru kalian bisa menemukan hasil olahannya? Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih bedanya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat kita manfaatkan secara terus-menerus. Dia dapat hadir kembali atau tersedia kembali karena siklus alam atau karena perkembangbiakan. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dia tidak bisa tersedia kembali jika kita manfaatkan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama adalah tanah. Jenis tanah yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, tanah vulkanik. Yang kedua, tanah humus. Yang ketiga, tanah gambut. Kita tidak akan membahasnya sekarang ya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya. Contoh yang kedua adalah hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan langka. Mengapa sih hewan bisa termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, karena hewan dapat berkembang biak. Contoh selanjutnya adalah air. Loh, kenapa ya air kok bisa dapat diperbarui? Karena air dapat tersedia kembali melalui siklus air atau daur air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah serangkaian proses di mana air itu berasal dari permukaan bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi, berbentuk hujan atau salju. Nah, segala macam sumber air yang ada di permukaan bumi ini akan menguap karena sinar matahari dan akan menjadi awan, terbawa oleh angin, mengalami pendinginan, dan akan turun menjadi hujan atau salju. Contoh yang selanjutnya adalah udara. Masih ingatkah kalian udara yang seperti apa ya yang dibutuhkan oleh manusia? Ya, udara yang berwujud oksigen. Ketersediaan oksigen tergantung dari ketersediaan tumbuhan. Karena tumbuhan yang menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Masih ingat nggak ya kalian tentang proses fotosintesis? Contoh yang kelima adalah tumbuhan. Bagaimana bisa ya tumbuhan bisa tersedia kembali? Itu karena perkembangbiakan. Baik secara alami yang dibantu oleh serangga, lewat kupu-kupu, lebah, kumbang, atau serangga yang lainnya, maupun lewat yang dibantu oleh manusia, lewat cangkok, stek, dan lain-lain. Sekarang kita akan bahas tentang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebanyakan sih, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah barang tambang. Yang pertama, kita akan bahas contoh barang tambang sumber energi. Contoh barang tambang sumber energi ada 3. Yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Yang ketiga, batu bara. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dari mana sih asal ketiganya ini. Contoh selanjutnya adalah bahan tambang berupa logam. Yang pertama adalah tembaga. Bahan logam ini bersifat lunak dan biasanya digunakan untuk kabel listrik. Boksit adalah bahan tambang berupa logam yang biasa digunakan untuk bahan utama aluminium. Besi adalah jenis logam yang biasa digunakan atau banyak digunakan untuk industri. Selanjutnya adalah timah. Timah ini berupa logam yang berwarna hitam maupun putih.
Selanjutnya adalah emas. Emas adalah logam mulia yang bernilai tinggi atau mahal. Selanjutnya adalah perak. Perak adalah logam putih yang tidak mengkilat. Nikel adalah logam mengkilat yang tahan karat. Mangan adalah jenis logam yang bersifat mengeraskan. Selanjutnya, yang ketiga adalah contoh barang tambang industri. Yang pertama ada kapur. Kapur berasal dari pelapukan hewan karang. Yang kedua ada asbes yang bersifat memiliki serat dan tahan panas. Hari ini kita sudah mereview tentang pengertian sumber daya alam dan belajar tentang jenis-jenis dan juga contohnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang yang pertama, perbedaan jenis-jenis tanah. Yang kedua, dari mana sih asalnya minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Yang ketiga, bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.